Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai manusia belajar kepada bunga yang selalu berbagi wangi, maka kita sebagai manusia harus senantiasa bermanfaat, berbagi, saling bersodakoh, saling menasehati. Apapun yang kita punya, kita bagi, baik dalam materi maupun yang non materi. Yang non materi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cing keluarga Babe 954 AM Radio Babe, Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah encang cing. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini encang cing, di edisi siar di tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli 2023 Miladiah. Hadir kembali Bang Ibnu di acara kesayangan cantik semuanya. Kali ini acara Jimat atau kajian malam Jumat yang setiap malam Jumat kita laksanakan, kita adakan, dan tentunya menampilkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan insya Allah akan menambah wawasan encang-encing semuanya. Oke, encang-encing kurang lebih selama 1 jam ke depan Bang Ibnu hadir bersama narasumber yang sudah sejak tadi di-share pamfletnya oleh kru Radio Babe, ya, bagian medsos. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di samping Bang Ibnu narasumber kita yang pada malam hari ini akan menyampaikan nasihat ya, atau apa ya, kajiannya atau materinya untuk kita bahas pada malam hari ini, ya, sesuai temanya, sesuai namanya, Jimat, kajian malam Jumat. Jadi ada yang dikaji pada malam hari ini. Dan untuk encang-encing yang mau gabung nanti boleh aja silakan di line teleponnya di 08589 486 2954. Coba kita sapa dulu encang-encing. Di samping Bang Ibnu sudah hadir ada Kanda Ustadz Fauzi Al-Hafiz. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Bang Ibnu. Gimana kabar, sehat ya? Ya alhamdulillah, gue banget ini kita. Alhamdulillah, senang banget pada malam hari ini kita bisa bincang-bincang di Radio Babe di acara Jimat, kajian malam Jumat nih. Bener bet. Ngomong-ngomong, malam Jumat ini biasanya kegiatannya apa, Ustadz Fauzi nih? Nah, kita mah ya sebagaimana santri diajarin. Bagaimana santri? Ini. Apa tuh malam Jumat tuh? Biasa kita mau malam Jumat yang kita ngaji. Ngajinya ngaji apa? Ngaji Yasin. Ada yang ngaji Al-Kahfi juga. Intinya ngaji. Ngaji ya. Jangan disia-siain malam Jumatnya gitu ya. Jangan disia-siain. Oke deh. Karena ada sabda nih. Apa tuh? Iya. Rasulullah SAW bersabda, kalau misalkan kita malam Jumat melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, ngaji, ibadah, itu sampai Jumat depannya tuh ngalir terus tuh pahalanya tuh. Wow. Kalau malam Jumat kita ibadah, mengalir pahala sampai Jumat depan. Itu dia. Luar biasa. Ibadahnya apa aja ya? Baca Yasin kah, apapun itu ya. Apapun itu, bebas. Luar biasa tuh, encang-encing. Nah, ini termasuk ibadah juga nih, kita mengaji nih. Ya Ustadz Fauzi ya. Banget. Ngaji di Radio Babe, mendengarkan Ustadz Fauzi pada malam hari ini luar biasa, insya Allah menjadi nilai ibadah untuk encang-encing semuanya. Amin. Oke encang-encing, yuk langsung kita dengarkan aja apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kanda Ustadz Fauzi Al-Hafiz. Kepadanya kita persilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sapa dulu kali ini. Iya, sapa pendengar dulu. setia Radio Babe 954 AM. Halo encang-encing warga Babe yang ada di warung, yang ada di kasur, yang ada di rumah semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Kali ini saya nih sama Ibnu kita bakalan ngebahas tentang berguru kepada bunga. Berguru kepada bunga? Nah itu. Wih,
Kenapa kita ngambil materinya nih ya? Kenapa tuh? Berguru kepada bunga. Karena belakangan hari ini hati saya berbunga-bunga nih Bang Inu. Wih. Ini biasanya ada dua hal nih kalau cowok hati berbunga nih. Apa tuh? Yang pertama karena wanita, yang kedua karena banyak duit. Kalau enggak ada itu udah enggak ada, kagak bakal bunga-bunga dah. Ada yang ketiga no. Apa tuh? Kemarin ente chat aneh. Apa tuh? Bang, ngisi yuk di sini jimat. Nah, itu yang berbunga-bunga bikin hati tuh. aneh berbunga-bunga. Itu ternyata ada 3 anjing ya. Kan yang namanya 3 ganjil-ganjil kan sunnah kan. Sunnah, bener. Nah, pada malam hari ini kita bakal ngebahas mengambil pelajaran dari bunga. Dari bunga. Wow, ini baru kita mungkin cukup asing nih Cang-Cing ya, belajar dari bunga. Tuh biasanya kan kita belajar dari guru ya, dari nasihat-nasihat apa segala macam. Kali ini dari bunga. Kenapa kok Ustaz Fauzi? Kok dari bunga nih? Jadi begini, kita kasih paham dulu nih. Jadi di surah Ali Imran ayat 191 Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, bentuk ciptaannya itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Iya. Maka penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki nilai-nilai adiluhung. Selalu memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Apapun itu ya. Apapun itu bagi mereka yang menjadikan guru tuh bisa kita ambil pelajarannya. Iya. Betul, nah, betul. Allah tuh berfirman tuh dalam Ali Imran. Bahkan Nabi Muhammad juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Itu banyak hadis-hadis yang menceritakan bahwa beliau itu tuh senantiasa memantik kita umatnya untuk mempelajari dari penciptaan Allah. Contohnya nih. Dulu Nabi Muhammad SAW ngomong begini, bersabda beliau, Al-mu'min mira'atu akhihi. Nah, seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudara-saudaranya, bagi mukmin yang lain. Mukmin yang lain ya. Nah, artinya apa? Di sini Nabi Muhammad SAW mencoba memantik kita sebagai umatnya untuk berpikir, lah kok mukmin itu seperti cermin, kayak gimana maksudnya? Gimana tuh? Nah, kata Nabi, maksudnya itu adalah iza ra'a fihi aiban aslahahu. Ketika kita melihat cermin, ketika kita melihat orang-orang lain dan di situ ada aibnya, maka kita menjaga aib tersebut. Jadi saya adalah cermin bagi Bang Ibnu. Cermin ya. Ibnu juga cermin bagi saya. Ketika saya melihat ada kejelekan di diri Ibnu, nah saya kagak boleh itu. Nggak boleh itu ya. Kagak boleh kita ngejelek-jelekin. Karena apa? Karena belum tentu kejelekan yang ada di Ibnu itu tidak terdapat dari saya, dan belum tentu kejelekan yang ada di Ibnu itu kecil. Bisa jadi saya juga banyak kejelekannya. Makanya al-mu'min itu seperti kaca, kita harus ngaca tuh. Ngaca tuh ya. Makanya pepatah ada tuh pepatah, dia ngomong begini, buruk rupa cermin dibelah. Itu kagak ada itu. Buruk rupa cermin dibelah. Iya. Maksudnya gimana tuh? Lu ngaca nih. Nyadar muka lu jelek. Enggak. Karena muka lu jelek dibelah tuh cermin. Enggak ada itu ya. Kagak ada itu. Kalau kita ngaca pasti kelihatan gitu, wah cakep banget gitu ya. Nah, makanya ketika kita menjadikan orang lain itu cermin, nah disitulah kita bisa ngaca. Apakah diri saya sudah lebih baik daripada dia, ataukah diri saya lebih baik hari ini daripada hari kemarin? Gitu. Nah, di situ menjadi ajang evaluasi. Gitu. Betul. Nah, ada juga di sisi lain Rasulullah SAW juga pernah ngajak kita untuk belajar kepada lebah. Lebah. Kenapa tuh? Gimana belajar lebah tuh? Begini, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim. Masalul mu'mina kama salin nahlati. Perumpamaan orang-orang beriman itu seperti lebah. Seperti lebah. Nah,
In akalat toyiban, lebah itu kalau dia makan, dia makan yang baik. Makan yang baik. Gitu. Sari bunga. Wa in wadoat toyiban, dan lebah ketika mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya itu keluarin yang baik. Madu. Bang Ibnu mau di madu apa mau diracun? Mau di madu, kalau di madu di selingkuhin nggak gemah? Madu lebah mau. Iya. Nah, kita kembali ke topik ya. Nah, jadi begitu. Rasulullah SAW pernah ngajak kita buat belajar kepada lebah. Lebah itu ketika dia nguarin yang baik. Yang baik-baik tuh ya. Contohnya madu. Nah, artinya apa? Artinya Al-Quran dan juga hadis banyak mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin belajar, tidak hanya terbatas kepada manusia dalam tanda kutip guru, tetapi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan tidak sia-sia, kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Termasuk pada konteks malam ini kita belajar kepada bunga. Nah, itu ya. Berarti kita bisa belajar apapun itu ya, Ustadz ya? Iya. Nah, dari makhluk-makhluk Allah nih, semuanya ya, entah bunga, entah lebah, mungkin juga bisa semut gitu ya. Bisa. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau untuk filosofi lebah, filosofi bunga itu seperti apa tuh kurang lebih tuh? Nah, begini. Filosofi dari bunga itu kata kaum bijak lestari. Siapa kaum bijak lestari? Siapa tuh? Kaum filosofis. Kaum filosofis. Orang filosofi itu ketika dia melihat segala sesuatu, dia dipikirin tuh. Matang-matang, dipikirin dalam-dalam. Nah, kata kaum bijak lestari, bunga itu memiliki filosofis ada 4. Ada 4. Apa aja tuh? Yang pertama dari Arab nih, cancing. Kayak di aksi-aksi ono. Yang pertama, bunga itu dia menjadi simbol dan menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta. Iya, pokoknya kalau dengar kata bunga pasti terikat dengan kata-kata cinta dan cinta. Indah makanya gitu Bang ya? Inu kalau punya wadonan suka ngasihnya ngasih apa? Ngasih bunga. Oh, itu. Iya. Karena Makanya. cinta, simbol cinta gitu ya. Oke. Iya, Yang iya. kedua, bunga itu selalu berperan berbagi wangi kepada sesamanya. Berbagi wangi. Iya, bunga itu pasti wangi tuh ya. Makanya kalau misalnya kita lihat di sinetron, kembang tuh diisep, wangi gitu ya. Padahal mah belum tentu tuh. Nah, tapi kembang, Iya. tapi bunga selalu memiliki peran berbagi wangi kepada sesama. Iya, Yang ketiga, nih Bang Ino nih. Bunga itu selalu menjaga dirinya, titik pusatnya untuk melahirkan wangi-wangian. Iya. Nah, wangi-wangi bunga itu kita dapatnya dari mana sih? Dari mana tuh? Dari titik pusat si bunga itu. Titik pusatnya tuh ya. Kan kalau kita belajar IPA tuh ada sari, ada putih. Putih gitu Nah, ya. disitulah titik pusatnya yang melahirkan wangi-wangian pada si bunga. Betul, Nah, yang betul. terakhir nih yang keempat, bunga itu ketika dia layu dan berguguran, dia bakal jadi pupuk bagi induknya. Bakal menambah itu, bakal beregenerasi gitu ya. Nah, beregenerasi gitu ya. artinya kehidupan bunga itu tidak sia-sia. Udah sia-sia. Dia mati, dia gugur, dia layu, itu bakal jadi pupuk bagi induknya dan sekelilingnya. Dan sekelilingnya luar Itu. biasa tuh ya. Nah, karena keindahan bunga, sejatinya siapapun yang bertemu dengan kita, maka jadikanlah pertemuan tersebut menjadi orang yang bertemu dengan bunga. Iya, betul. Siapapun yang bergaul dan berbaur dan bersosialisasi dengan kita, maka jadikanlah pertemuan tersebut bagi lawan bicara kita seperti sedang bermain di taman-taman bunga. Wah, itu ya, menebar keharuman gitu ya. Keharuman, Luar biasa ya. berbagi sama, lambang dari keindahan dan cinta. Iya, betul. Nah, begitu. Apalagi nih ya,
Kalau misalkan kita sebagai muslim yang taat, yang akhlaknya baik, yang penyayang, saling menasehati, itu adem banget tuh auranya kalau kita ngobrol sama orang kayak gitu. Adem banget ya? Adem banget. Orang kalau ketemu sama orang kayak begitu itu bawaannya enak, nyaman, damai seperti di taman-taman bunga. Taman bunga. Itu. Kalau misalkan dia nengok ke kanan, wih, ada bunga melati nih yang harum mewangi. Cie. Dia nengok ke arah kiri, ada bunga kamelia nih yang indah dan mempesona. Dia nengok ke belakang, set, ada bunga janda bolong yang menggoda. Itu dia, luar biasa. Apalagi kalau di depannya ada bunga Citra Lestari. Bisa aja Ustaz ya. Iya. Nah tadi kan disebutin tuh ya, kalau bunga itu simbol atau wakil keindahan dan cinta gitu Ustaz ya. Nah ini apakah peran keindahan ini, kecintaan ini bisa diwujudkan di dunia nyata nih? Wah, sangat bisa. Sangat bisa ya? Gimana tuh, Ustaz? Bunga, wakil atas nama keindahan dan cinta itu sangat bisa diwujudkan. Sangat bisa ya? Lalu pertanyaannya, dengan apa peran ini diwujudkan? Kata para ulama, Bang Inu, kita bisa mewujudkan dengan kepemilikan akhlak yang baik. Kepemilikan akhlak yang baik. Jelas, karena Nabi SAW bersabda, Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada di bumi. Akhlak-akhlak. Itu. Betul ya. Nah, karena itu kata Rasul juga, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berakhlak. Berakhlak gitu ya. Itu. Iya. Menariknya nih ya. Menariknya, waktu zaman Sayyidah Aisyah masih hidup dan Rasulullah SAW itu wafat, Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat dari segala macam penjuru. Itu nanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa sesungguhnya Rasulullah itu? Aisyah menjawab bahwa Rasulullah adalah kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran dalam kehidupan nyata. Rasulullah itu adalah Al-Quran akhlaknya. Rasulullah itu adalah manusia yang berakhlak Al-Quran, manusia yang menjadi Quran berjalan. Iya. Artinya apa? Artinya menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, maka cara yang paling utama ditempuh yaitu dengan berakhlak. Berakhlak dengan menginternalisasi akhlak-akhlak Al-Quran. Iya. Gak usah banyak-banyak, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja tuh ya. Pelan-pelan aja. Salah alon-alon asal kelakon. Asal kelakon gitu ya. Iya. Karena emang berapa persen gitu bagian Al-Quran itu Ustaz ya, itu mengajarkan tentang akhlak ya. Tentang akhlak. Luar biasa dia. Nah, kemudian juga nih bunga itu kan memiliki peran berbagai berbagi wangi sama sesamanya tuh ya. Berbagi wangi itu. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita berbagi wangi kita sama manusia nih? Kalau bunga kan emang jelas wangi itu ya. Kalau manusia kan gimana nih? Simbol wangi kita kepada sesama kita tuh? Nah, pertama yang harus kita sadari adalah hidup harus senantiasa berbagi wangi. Berbagi wangi. Bukan berbagi bau. Nah, wanginya dalam bentuk apa tuh Ustaz? Nah, artinya hidup harus senantiasa berbagi kebaikan. Bukan kebencian. Hidup harus senantiasa berbagi persahabatan, bukan perselisihan. Hidup harus senantiasa berbagi perdamaian. Perdamaian ya. Bukan pertikaian. Nah, baik dalam sesama muslim maupun kepada yang non muslim. Non-muslim itu ya. Kita harus senantiasa baik, kita harus senantiasa menebarkan wewangian, kita harus senantiasa bermanfaat bagi mereka. Nah, dengan apa sih kita mewujudkan simbol dari menebar kewangian itu? Dengan saling bermanfaat bagi satu sama lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bagi manusia lain. Wah, ini Begitu. mencerminkan bunga nih ya, menebar kewangian tuh ya, haruman tuh. Dan juga Rasulullah nih ya, lagi-lagi di satu sisi beliau mengajarkan kepada umatnya untuk melihat kurma. Melihat kurma? Kenapa tuh? Kok melihat kurma nih? Kata Rasulullah SAW begini, masalul mu'mini masalun nahlati. Kalau tadi kan nahlah, pakai H. Kalau sekarang pakai kho, nahlati. Nakhlati. Perumpamaan orang mukmin itu seperti kurma. Seperti kurma. Ma akhadta minha min syai'un nafa'aka. Apapun yang kalian ambil dari si kurma itu pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat ya. Pelepahnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, bijinya bermanfaat. Itu ya. Kalau dalam konteks Indonesia apa tuh kira-kira pohon apa? Pohon kelapa mungkin ya. Betul, pohon kelapa. Semuanya bisa dimanfaatin tuh ya. Daunnya bisa jadi janur kuning. Janur kuning, bisa ketupat juga tuh. Terus pelepahnya bisa jadi sapu lidi. Sapu lidi. Buat apa sapu lidi? Buat nyapu. Jangan buat ngokol istri, jangan. Kencang-kencing warga babe, jangan buat nakal istri, bahkan jangan. gedik bocah main kupakan mulu. Nah, buahnya juga baik yang muda maupun yang tua itu bermanfaat pohon kelapa ya. itu. Iya, betul. Malah kalau kata orang dulu mah, semakin tua buah kelapa semakin banyak santannya. Semakin banyak santannya. Oh iya benar. Kayak ini, kayak TTS. TTS apa tuh? Tua tapi sedap. Ada tua tapi sedap gitu ya. Iya. Kayak KTP. KTP apa tuh? Kolot tapi paten. Kolot tapi paten. Apa tuh kira-kira? Apa lagi ya? Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai manusia belajar kepada bunga yang selalu berbagi wangi, maka kita sebagai manusia harus senantiasa bermanfaat. Berbagi, saling bersodakoh, saling menasehati. Apapun yang kita punya, kita bagi, baik dalam materi maupun yang non materi. Yang non materi itu ya. Non materi contohnya kita punya senyuman yang bagus, kita senyum kepada sesama, kepada tetangga biar kepada selek. Iya, kita sapa tuh ya. Iya, biar kalau lebaran kita dapat opor. Jangan opor. Begitu, no. Iya, oke. Nah, selanjutnya nih masih ngomongin bunga ancang sini ya. Nah, bahwa wanginya bunga itu kan lahir dari titik pusat yang terpelihara tadi tuh ya. Iya. Yang kata Bang Uji itu di tengah-tengah yang dijaga bunga sendiri tuh ya. Nah, itu maksudnya apa tuh? Kok pusatnya di tengah-tengah tuh, pusat wanginya tuh? Kalau manusia gimana tuh? Titik pusat yang terpelihara itu kalau dalam manusia ada dua. Ada dua? Apa tuh? Ada akal, ada hati. Gitu. Iya. Nah, titik pusat itu harus senantiasa diperbaiki dan dipelihara. Diperbaiki dan dipelihara. Maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Akal kita punya sebagai titik pusat. Kita harus perbaiki dan juga kita harus pelihara. Dengan apa? Ya? Dengan cara mengoptimalkan segala macam proses berpikir, baik itu memikirkan materi yang udah ada maupun yang mungkin ada, gitu. Kayak misalnya rasa gitu ya, yang mungkin ada rasa yang mungkin ada gitu. Nah ya? itu harus dipikirin. Harus dipikirin tuh ya. Ini rasa gua mungkin ada. Iya, seneng apa gua apa kagak, itu harus dipikirin tuh. Kita baca simbol-simbolnya. Nah, ketika kita sudah mengoptimalkan proses berpikir kita, itu tandanya kita sudah membuka pola pikir kita. Ini titik kita nih ya nih, akal nih titik kita nih. Karena pikiran itu seperti parasut. Parasut kenapa tuh? Iya, dia akan berfungsi kalau dibuka. Berarti sama kayak payung juga? Itu. Berfungsi kalau dibuka. Sama kayak dompet juga. Berfungsi kalau ada. Kalau ada isinya, kalau ada isinya, kalau dibuka doang. Iya. Nah, itu pikiran tuh gitu, seperti parasut. Dia akan berfungsi jika dibuka. Nah, kemudian titik yang kedua, yaitu ada hati. Hati. Terkadang kita sebagai manusia suka lupa
sama titik yang kedua ini yang hati. Kalau kita mikirin akal, maka kita bicara kepada jasmani. Kalau kita berpaku kepada si hati ini, maka kita berpikir tentang rohani. Nah, sepengamatan saya nih ya, anak-anak zaman sekarang itu lebih senang memperbaiki cangkang daripada memperbanyak isi. Oh iya, fisiknya aja tuh ya. Itu flexing. Oh, apalagi nih ya, kalau antum buka TikTok, tes itu banyak tuh video-video influencer workout yang nge-gym gitu. Itu bagus, mengajak kita untuk memperbaiki badan kita agar sehat. Merawat jasmani. Tapi ada nggak sih di TikTok orang-orang yang mengajak untuk memelihara dan memperbaiki rohani kita? Palingan nih ya kalau ada di TikTok itu apa dah? Cek kodam. Kalau nggak gini? Ada itu. Lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Artinya apa? Artinya kita sangat miris di era yang digital, komunikasi serba cepat, informasi serba cepat. Justru informasinya itu menjauhkan kita dari aspek yang rohani, mendekatkan kita kepada aspek yang jasmani. Tentu bagus, tapi akan sangat lebih bagus lagi jika aspek rohaninya ini diperbaiki dan dipelihara juga. Nah, dengan apa sih kita memperbaiki dan memelihara rohani kita? Kalau kata Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Iya. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Itu adalah clue bahwa merawat rohani salah satu di antaranya adalah dengan berzikir. Berzikir tuh ya. Begitu. Bang Inu sering zikir kagak? Alhamdulillah. Kalau malam-malam suka gini-gini. Ya itu mengantuk. Ngangguk-ngangguk itu mengantuk itu. Nah, ketika manusia sudah menjaga dua titik pusatnya tadi, akal dan juga hati, maka ia dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar ulul albab. Karena surah Ali Imran yang tadi 191 itu menjelaskan tentang ulul albab. Siapa sih ulul albab itu? Siapa tuh? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir ketika dia berdiri, ketika dia duduk, bahkan ketika dia tengkurap, rebahan, berbaring. Oh, iya. Senantiasa berzikir dan senantiasa bertafakur, memikirkan segala aspek yang ada di muka bumi ini, mengambil pelajaran dari hal yang kecil. Iya. Betul. Karena dia bakalan tahu kalau penciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Gitu. Nah, begitu Bang Inu. Iya, jadi ini penting banget nih Cangcing nih ya. Menjaga hati, menjaga pikiran kita, kan emang semuanya berasal dari hati dan pikiran kita, Ustaz ya. Kalau emang kita karena ada mungkin pepatah dari filosof apa gitu ya. Pikiran mempengaruhi perasaan gitu ya. Nah, perasaan mempengaruhi tindakan kita tuh. Jadi kalau pikiran kita kurang mood atau kacau, perasaan kita juga kacau tuh. Nah, perasaan kita kacau, perbuatan kita juga kacau juga, Ancang-Ancing tuh. Luar biasa tuh ya. Nah, kemudian juga bicara tafakur nih, Ustaz nih. Apakah tafakur dan tazakur itu bisa disimpulkan sebagai kegiatan dari merawat rohani kita? Tentu ya. Karena tafakur dan juga tazakur adalah bagian daripada merawat rohania. Iya. Begitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menjaga akal kita dan memperbaiki akal kita, begitu juga kita menjaga hati dan memperbaiki hati kita senantiasa, maka kita seperti bunga tadi ya. Iya. Yang selalu menjaga titik pusat keharumannya, sehingga bunga tersebut
bisa menjadi simbol dari keindahan dan juga cinta, sehingga bunga tersebut bisa saling berbagi wangi kepada sesama. Maka ketika manusia menjaga tafakur dan tazakurnya, dia akan menjadi wakil daripada keindahan dan cinta juga. Maka manusia juga akan bermanfaat bagi sesama. Gitu, Jadi ya. wangi Wangi semuanya ya. Kayak bunga. Iya. Berarti kalau kita kalau kita melihat orang yang suka menebar wangi gitu ya, menyebar kebaikan, cinta, bisa jadi orang itu suka berzikir gitu Ustaz ya. Bisa. Menjaga hatinya, menjaga pikirannya gitu ya. Karena sangat tidak mungkin ya kalau orang tidak menjaga pikiran, tidak menjaga hati, tapi dia bisa menebar kebaikan, menebar cinta kasih gitu ya. Iya, sangat-sangat jauh gitu kurang lebih Cang-Cing ya. Itu karena yang kita pakai juga nih, pakaian itu kalau kata Guru Jubair Dasuki almarhum, pakaian itu berbicara. Pakaian itu berbicara? Iya. Gimana tuh bicaranya tuh? Orang yang pakaiannya rapi itu mengkomunikasikan kepada lawan bicaranya bahwa orang tersebut adalah rapi. Orang yang suka wangi-wangian mengkomunikasikan bahwa dirinya itu suka wangi. Suka wangi. Tapi orang yang pakaiannya jelek, kagak wangi, rambut kagak pernah disisir, kagak pernah mandi, itu mengkomunikasikan bahwa orang tersebut adalah pengangguran. Iya. Iya. Gitu ya. Gitu. Itu baru pakaian aja tuh ya. Baru pakaian aja. Itu pakaian udah bisa kita nilai tuh bagaimana karakteristik seseorang ya. Apalagi kan ada kalau nggak salah pernah Ustaz Fauzi bikin status tuh ada kitab namanya Firosa. Kitab Firosa tuh ya. Iya. Yang bagaimana kita bisa melihat seseorang karakter seseorang itu dari gelagatnya gitu ya, tangan atau muka atau wajah segala macam, apalagi ekspresi dan kegiatannya sehari-hari gitu. Nah itu yang cantik berarti emang sangat tercermin sekali tuh ya apa yang ada di softwarenya sehingga bisa tercermin di hardware gitu ya. Nah itu, iya, itu. Kan seperti kata Bang Inu tadi. Apa tuh? Pikiran mempengaruhi rasa, rasa mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi nasib. Nah itu ya. Gitu. Luar biasa itu. Oke, nah kalau bunga itu kan bisa layu tuh ya, Sad ya, ada masanya tuh ya. Iya. Nah, kalau bunga layu akan berguguran. Nah, kalau berguguran kan akan menjadi pupuk bagi induknya tuh tadi katanya ya. Nah itu gimana tuh maksudnya tuh? Jadi dia berguguran tapi jadi pupuk buat induknya tuh. Nah, jadi maksudnya begini. Artinya tuh bila hidup telah menjadi wakil keindahan dan cinta, dan juga kita telah berperan berbagi wangi dengan sesama, dan senantiasa teguh memperbaiki dan memelihara titik pusat itu, kalau wafat sekalipun, maka wafatnya kita akan menjadi pupuk bagi bagi apa tuh? Bagi induknya dan sekeliling kita. Iya. Walaupun sudah wafat ya. Sudah wafat. Karena ketika kita mengindahkan aspek ketiga sebelum yang ini, aspek keempat, maka kita akan menjadi orang yang panjang umur. Biar dikata kita udah meninggal, kita akan senantiasa diingat karena kebaikan kita. Seperti halnya Rasulullah SAW. Beliau meninggal. Apakah ketika beliau meninggal Islam itu mati? Tidak. Khulafaur Rasyidin. Ketika mereka meninggal, apakah Islam mati? Tidak. Begitupun juga para wali yang ada di Nusantara. Ketika mereka meninggal, apakah Islam mati? Tidak. Bahkan Islam semakin terang benderang sampai hari sekarang. Ya, wah luar biasa. Contoh yang paling nyata itu Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali. Ya. Guru kita bersama, Engkong Kiai. Beliau menjadi seorang pahlawan nasional yang mempertahankan NKRI. Nah, ketika beliau meninggal, apakah Kampung Ujung Harapan menjadi kampung yang banyak maksiat? Enggak, malah jadi kampung santri julukannya. Iya. Malah banyak generasi muda tuh yang makin semangat ya perjuangan dalam thalabul ilminya tuh. Nah, luar biasa tuh ya. Artinya
bunga layu berguguran, ia akan menjadi induk, dia akan menjadi pupuk bagi induknya dan sekelilingnya. Kita harus mengambil pelajaran bagi si bunga itu. Bagaimana caranya kita agar mati husnul khotimah, juga mati yang bermanfaat sehingga kita panjang umur. Kita udah nggak ada, nama kita senantiasa didoakan sama orang-orang karena kebaikan kita. Mungkin Begitu, itu Bang Inu. arti sesungguhnya dari panjang umur gitu ya. Nah itu, Iya. Karena kan, iya. kita berdoa kan, Berdoa tuh ya. ya Allah panjangkan umur saya. Umur saya gitu ya. Nah namanya umur kan udah ditakdirkan. Emang udah ada ketentuannya ya. Udah ada ketentuannya. Iya, luar biasa. Oh iya betul Itu betul. maksudnya panjang umur. Iya karena emang apa namanya orang-orang pilihan itu ketika dia meninggal hanya raganya aja yang berpindah tuh ya. Semua kebaikannya manfaatnya akan terus mengalir tuh. Bahkan di wisata-wisata makam ziarah gitu ya, Ustaz ya. Itu di sana banyak UMKM yang berkembang gitu karena banyaknya wisata yang datang ke sana, masyarakat sehingga bisa menghidupkan orang-orang di sana padahal ulamanya sudah meninggal. Udah meninggal. Gitu Makanya ya? itu tadi yang dikatakan tuh titik pusat yang harus kita jaga dan pelihara itu salah satunya rohani. rohani ya. Oh, iya. Perbedaannya kita sama kambing apa dah? Apa tuh? Kalau kita meninggal, jasadnya disate, tek 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 tek. Kambing. Ada orang yang mau agak tuh sate manusia? Kita. Iya. Kita meninggal. Kita meninggal, jasadnya disate, Sate. dijual. Ada orang yang mau beli kagak? Kayaknya cuma satu yang mau tuh. Siapa? Semanto. Iya, umumnya nggak ada yang mau sih. Kagak ada yang mau. Iya. Tapi kalau kambing meninggal, disate, tek 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 dijual. Jual. Ada yang mau agak? Banyak yang Banyak mau. yang mau. Kemudian kita ketika meninggal, kulit kita diseset, dijadiin sepatu. Iya. Sepatu kulit manusia, ada yang mau beli kagak? Nggak ada yang mau, walaupun presiden tuh. Itu. Itu ya. Nah, giliran kambing, Giliran giliran kambing. sapi, Heeh. mereka kulitnya diseset, dijadiin sepatu, banyak Banyak. yang mau beli. Banyak tuh, iya Itu betul. artinya apa? Artinya apa? Perbedaan kita dan juga hewan hanya terletak pada aspek rohania. Aspek rohani. Jasadnya kambing itu sangat bermanfaat, tapi jasadnya kita, jasmaninya kita tidak terlalu bermanfaat, Wah, iya, tetapi iya, betul, rohaninya kita yang sangat bermanfaat. Itu ya, berarti cang-cing nih jangan mentingin jasmani aja ya. Itu rohania. Karena iya, penting. karena kalau kita mentingin jasmani aja, terutama para kaum Hawa ya, yang mentingin kecantikannya, make up apa segala macam. Ketika kita mati, bahkan kita nggak lebih berharga daripada kambing tadi tuh. Nah itu Luar biasa tuh ya. Iya benar. Nah maka dari itu untuk membedakan kita dengan hewan, kita harus memperkaya rohani kita dengan tadi kita berzikir gitu ya, bertafakur, berzikir untuk kalau kata Agim itu apa tuh? Jagalah hati gitu ya. Jangan kau nodai gitu. iya. Jagalah hati bersama Ustadz Fauzi. Iya elah. Oke deh, nanti satu sampai pukul 20 lewat 31 menit waktu Studio Babe. Dan untuk Kencang Cing mungkin mau gabung silakan aja boleh. Di line teleponnya di 0859 486 2954. Ya. Udah nggak berasa nih Ustadz ya, sudah kurang lebih sekitar setengah jam. Setengah jam ya? Lepas dari pukul 20 tank tadi, bahkan 20 kurang gitu ya, kita sudah mulai. Dan saat ini pukul 20.32 menit, udah setengah jam. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Fauzi, mungkin kesimpulan dari yang sudah disampaikan tadi, agar Kencang Cing mungkin yang baru mendengarkan ya, yang baru stay tune bisa tahu intisarinya apa nih yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi. Silakan Ustadz. Kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini, selain kita mengatur dan juga memelihara dan juga merawat bumi ini, kita juga bisa mengambil pelajaran kepada isi dari bumi ini. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa banyak ayat Al-Quran, banyak juga hadis yang menganjurkan kita untuk bertafakur, untuk mikirin sekecil-kecilnya penciptaan yang dibuat sama Allah ini. Kita ambil ibrohnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran, kita ambil. Dan jangan kita takut berguru kepada banyak hal.
Termasuk berguru kepada bunga, kita jangan takut. Iya. Berguru kepada kambing ya tadi, kita jangan takut. Berguru kepada siapapun dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, itu merupakan tanda kita mendekati predikat ulul albab. Gitu. Iya, itu cacing ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghayati gitu ya, atau mentadaburi atau mentafakuri ciptaan Allah tiap hari, ada aja tuh pelajaran yang kita ambil Ustaz ya. Aja. Dari mulai nyamuk yang mengganggu kita, kemudian juga dari lebah yang kita lihat dia tuh di tempat kotor, padahal sejatinya dia makhluk yang paling bersih katanya kata ilmuwan tuh. Dia setiap harinya bersihin dirinya, malah kita kaget ya. Padahal dia ada di tempat sampah dan sebagainya. Itu banyak banget pelajaran yang bakal kita ambilin cantik itu dari lingkungan sekitar tuh ya, ciptaan-ciptaan Allah semuanya ya. Oke deh. Terima kasih Ustadz Fauzi yang sudah bergabung di Radio Babe. Ucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Encang Cing yang sudah stay tune dari mulai tadi hingga akhir ini. Terima kasih. Dan jangan lupa di follow akun Instagram kami di @radiobabe954am, juga di akun TikToknya di @radiobabe954am, dan di akun Facebooknya juga di Radio Spasi Babe Spasi 954 Sosial AM, juga di channel YouTube-nya ada di Radio Spasi Babe, dan di website kami ada di www.radiobabe954am.com. Oke deh, Encang Cing, Bang Ibnu beserta Ustadz Fauzi pamit dari ruang dengar Encang Cing semuanya. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan, tentunya masih di 954 AM Radio Babe, Bekasi banget. Sayur lodeh anget-anget. Apa tuh? Cakep. Anak kurang dimakan singa. Cakep. Radio Babe Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.